Saya merasa aman bekerja dengan Connect Entertainment, agensi yang secara tulus menyayangiku. Sebenarnya kata-kata itu merupakan sindiran kepada Sword Music, dan ada salah satu peserta yang membuat banyak orang terkejut saat mengetahui bahwa dia juga tereliminasi. Halo, what's up guys? I'm Yusuf Kim, welcome back to my YouTube channel. Lah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian yang gak lagi baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Nah, untuk hari ini kita itu akan membahas tentang update informasi seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Dan supaya kalian tidak ketinggalan berita terpanasnya, langsung aja subscribe channel aku, bunyi loncengnya, serta like, comment, dan share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Oke guys, untuk berita pertama, kita akan mulai dulu membahas tentang netizen yang menganggap bahwa apa yang dikatakan oleh member GFriend saat mereka masuk ke agensi baru merupakan bentuk sindiran kepada Sword Music. Kok bisa seperti itu ya? GFriend sendiri adalah girl group yang anggotanya 6 orang member. Mereka adalah Sowon, Yerin, Eunha, Yuju, Shinbi, dan Umji. Nah, grup ini resmi debut pada tanggal 16 Januari 2015 dengan mini album pertama mereka yang berjudul Season of Glass, yang langsung mendapatkan perhatian dari para penikmat musik yang ada di Korea Selatan maupun di beberapa negara. Sejumlah penghargaan dalam bidang musik telah didapatkan sejak awal debutnya, hingga pada akhirnya Sword Music itu resmi bergabung dengan Hype Label pada tahun 2019 dan memberikan GFriend kesempatan untuk mengepakkan sayap mereka lewat musik-musik yang berbeda dari sebelumnya. Namun, meskipun mereka punya popularitas yang besar dan juga lagi naik-naiknya, pada akhirnya GFriend dibubarkan secara tiba-tiba. Dan diketahui sebenarnya masa kontrak kerja dari GFriend dan Sword Music itu berakhir pada tanggal 22 Mei pada tahun 2021. Dan secara otomatis, grup tersebut untuk sekarang sudah tidak lagi berada dalam naungan Hype Label lagi dan juga Sword Music. Dan pada saat pembubaran GFriend, Sword Music itu telah merilis sebuah pengumuman di Weverse. Pengumuman dari Sword Music adalah seperti ini guys. Kontrak eksklusif artis kami dengan GFriend dan Sword Music itu akan berakhir pada tanggal 22 Mei. Setelah pertimbangan dengan hati-hati dan diskusi yang matang, GFriend dan Sword Music telah mencapai kesepakatan untuk saling mengikuti jalan masing-masing untuk terus berkembang. Jadi dengan pembubaran secara tiba-tiba ini, banyak sekali dari para penggemar yang makin sakit hati, dan mereka juga tidak mendapatkan clue sama sekali bahwa GFriend akan bubar dengan cepat. Dan dengan pembubaran ini, banyak sekali dari penggemar yang sudah menerka-nerka apa yang sebenarnya terjadi di balik pembubaran dari GFriend. Buat kalian yang mungkin pengen tahu hal itu apa aja, bisa nonton video aku yang sebelumnya, karena di video itu aku udah ngebahas, jadi kalian bisa kepoin ya. Dan untuk sekarang sudah ada beberapa dari member GFriend itu telah resmi bergabung ke agensi yang baru. Dan saat mereka bergabung ke agensi yang baru, mereka ini telah mengucapkan kata per kata seperti itu. Dan dengan kata-kata yang diucapkan oleh member dari GFriend ini, banyak sekali dari netizen yang mulai menduga bahwa sebenarnya kata-kata itu merupakan sindiran kepada Sword Music. Lalu seperti apa sih kata-kata dari member GFriend saat mereka masuk ke dalam agensi yang baru? Oke, langsung aja kita mulai dari perkataan Yuju. Untuk Yuju sendiri itu kan baru-baru ini udah dikabarkan ya, dia itu resmi bergabung dengan Connect Entertainment. Dan hal tersebut juga diumumkan oleh agensi barunya tersebut pada tanggal 1 September yang lalu. Dilansir dari Newson sendiri, pihak dari Connect mengatakan bahwa kami baru-baru ini menandatangani kontrak eksklusif bersama dengan Yuju yang punya suara unik dan juga powerful. Dia telah membuktikan potensinya sebagai seorang seniman. Kami akan terus mendukungnya dengan manajemen yang dioptimalkan, sehingga ia bisa secara penuh mengekspresikan potensi yang dimiliki. Tak hanya perkataan dari Connect Entertainment saja, Yuju pun telah mengeluarkan pernyataannya. Dalam pernyataannya, Yuju mengatakan, "Saya merasa aman bekerja dengan Connect Entertainment. Saya ingin mendekati publik dengan cara baru, dengan citra yang jujur dan musik yang beragam." Mohon digarisbawahi apa yang dikatakan oleh Yuju, "Saya merasa aman bekerja dengan Connect Entertainment." Waduh. Dan sekarang kita akan melihat bagaimana perkataan dari Yerin saat memasuki Sublime Artist Agency. Saat memasuki Sublime Artist Agency, Yerin mengatakan, "Halo, ini saya Yerin. Aku bekerja dengan Sublime Artist Agency. Kami akan melakukan yang terbaik untuk menunjukkan citra yang lebih baik kepada kalian melalui berbagai kegiatan di masa depan." Lalu, bagaimana nih pernyataan dari sang leader yaitu Sowon? Untuk Sowon sendiri, seperti yang diketahui, dia ini telah masuk ke dalam agensi Thinky Company. Dan sejauh yang aku tahu sih, agensi ini merupakan agensi tempat bernaungnya salah satu ex-member dari iKON yaitu Hanbin.
Dalam Instagram resminya, Sowon mengatakan, "Halo, ini Sowon, aka Kim Sojong. Setelah lama mempertimbangkannya, saya memutuskan untuk bergabung di 10K Company. Aku merasa lega karena sudah menemukan agensi yang secara tulus menyayangiku. Aku merasa lega karena sudah menemukan agensi yang secara tulus menyayangiku." Waduh. Dia kemudian melanjutkan, "Aku akan menunjukkan sisi yang lebih baik dan terus berusaha untuk membalas penggemar yang sudah lama menungguku." Jadi Cinggu, kata-kata yang telah aku garis bawahi tadilah yang membuat netizen berpikir bahwa di sini para member dari J-Friend itu tengah menyindir Search Music. Dan banyak netizen yang bertanya-tanya, apakah Search Music mentalnya aman nih? Nah Cinggu, gimana nih pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung aja komen di kolom komentar. Sementara itu, di sisi lain, Search Music dan juga Hype dikabarkan akan segera mendebutkan girl group baru. Dan kemungkinan untuk anggota girl groupnya ini akan berisikan member-member dari IZ*ONE. Maksudku adalah ex-member dari IZ*ONE. Well, kita lihat saja bagaimana kedepannya ya. Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua. Kali ini kita akan ngebahas tentang kontroversi voting yang dilakukan oleh penggemar Baekhyun. Girls Planet 999 telah menjadi pusat perhatian nih sejak format acara diumumkan. Jadi ada 99 trainee cewek dari Korea Selatan, Cina, dan Jepang berkumpul untuk bersaing dan debut dalam grup idol wanita global. Saat acara tersebut dirilis di Mnet, ia meluncurkan seri Produce 101 yang kontroversial. Banyak netizen khawatir bahwa format acara ini akan serupa dan voting cenderung dicurangi. Terlepas dari kekhawatiran banyak netizen, acara tersebut berhasil meluncurkan beberapa episode pertamanya yang menarik perhatian. Namun, acara tersebut telah menjadi pusat perhatian karena salah satu penggemar kontestan di luar negeri terlihat berbagi foto membeli kartu SIM dalam jumlah besar untuk memberikan banyak suara kepada trainee favorit mereka. Seorang netizen mengungkapkan beberapa tweet yang menunjukkan bahwa fandom luar negeri Hyuning Baekhyun mengumpulkan uang untuk membeli kartu SIM murah dan nge-vote Hyuning Baekhyun. Netizen yang membuat postingan di komunitas online menjelaskan, fandom luar negeri dari Hyuning Baekhyun mengumpulkan dana untuk membeli ribuan SIM murah untuk memberinya lebih banyak suara. Aturan telah menyatakan bahwa satu orang itu dapat memberikan satu suara saja. Tetapi lihat, penggemar luar negeri ini membeli begitu banyak. Sudah 2 minggu sejak pemungutan suara dimulai. Jadi, jika satu orang memiliki 1000 kartu SIM sama dengan 14.000 suara. Mereka bahkan mendorong penggemar lain untuk membeli kartu SIM ini untuk memilih. Netizen Korea ikut berkomentar bahwa ini tidak berbeda dengan kecurangan suara dari Produce 101. Dan mereka juga berharap bahwa acara ini mengatur suara karena mereka mengatakan mereka akan adil. Lalu ada juga yang berkomentar, kenapa para penggemar ini bertindak seperti ini? Ini sangat salah untuk memilih idol dengan cara ini. Apakah kamu yakin mereka adalah penggemar Hyuning Baekhyun? Bisa jadi penggemar Hyuning melakukan ini untuk saudara perempuannya. Ini sangat buruk, penggemar ini sangat salah. Dan masih banyak lagi komentar-komentar dari netizen Korea. Dan tak berselang lama setelah postingan tersebut menjadi kontroversial, @Hiyih tweet itu meluruskan bahwa hal tersebut dengan menyatakan bahwa foto-foto SIM card itu merupakan milik para penggemar dari program Island yang dilakukan pada tahun 2020 silam. Namun ternyata netizen tak sepenuhnya salah sangka karena akun Twitter yang merupakan fanbase Baekhyun @timbaekhyunvh itu telah melakukan hal tersebut dan menyampaikan permintaan maaf mereka karena kecurangan votingnya. Dalam pernyataannya, mereka mengatakan, pertama-tama kami ingin meminta maaf secara tulus untuk masalah ini. Untuk meluruskannya, SIM card yang kami gunakan merupakan SIM card yang disponsori. Kami tak pernah membelinya. Kami juga tak melakukan pengumpulan dana untuk membeli SIM card tersebut. Kami menerima kotak-kotak SIM card tersebut karena sejujurnya kami berpikir dapat menggunakannya untuk membuat akun Universe yang membutuhkan nomor telepon. Di negara kami sih, ini tuh merupakan hal yang normal yang dilakukan oleh fanbase untuk menggunakan SIM card yang banyak, khususnya untuk voting penggemar untuk menyelamatkan artis-artis dari nominasi atau eliminasi. Ini telah dilakukan banyak organisasi selama beberapa tahun ini. Dan karena kami ingin menyelamatkan Hyuning Baekhyun dari acara ini, kami lakukan hal yang sama. Itulah hal terakhir yang dapat kami lakukan untuk membantunya. Kami benar-benar tidak mengetahui bahwa metode ini tidak boleh dilakukan di negara lain. Kami meminta maaf dengan tulus tentang apa yang telah terjadi. Kami akan lebih berhati-hati mulai sekarang dan mencari cara alternatif untuk melakukan voting dan menyelamatkan Hyuning Baekhyun. Well, Cinggu, gimana pendapat kalian tentang kontroversi yang satu ini? Langsung aja sampaikan di kolom komentar. Dan berbicara mengenai Girls Planet 999, seperti yang diketahui bahwa sudah dilakukan yang namanya pengeliminasian. Dan ada salah satu peserta yang membuat banyak orang terkejut saat mengetahui bahwa dia juga tereliminasi.
Babak eliminasi pertama dari Girls Planet 999 telah berakhir. Dan dari 45 trainee yang tereliminasi, satu yang paling mengejutkan bagi penggemar adalah Yoo Daeyeon. Inilah bagaimana lintasannya di acara Survival Mnet berjalan dan apa yang bisa terjadi selanjutnya untuk di masa depan. Sejak Yoo Daeyeon terungkap sebagai salah satu kontestan dari Girls Planet, dia punya banyak penggemar K-pop yang mengantisipasi penampilannya di acara tersebut. Wanita berusia 23 tahun itu memperkenalkan dirinya di profile sebagai pemain skateboard, penggila menggambar, dan gamer dengan kepribadian introvert. Tetapi video PR-nya menunjukkan bahwa dia punya lebih banyak hal untuk ditawarkan. Dalam klip pengantarnya, di samping menampilkan beberapa karya seninya, Yoo Daeyeon mengungkapkan keterampilan menari dan juga rap yang mengesankan, dan masa lalunya sebagai kontestan di acara audisi hip-hop Mnet Show Me The Money. Daeyeon juga muncul di musim ke-9 acara dan berhasil lolos ke babak pertama. Tapi itu bukan satu-satunya saat dia terlihat di mata publik. Sebelum itu, dia adalah seorang penari di bawah studio terkenal di Korea, yaitu 1 Million. Dan sebelum itu, dia juga benar-benar debut sebagai seorang idol. Jadi Cinggu, dari tahun 2016 hingga tahun 2019, Daeyeon ini merupakan bagian dari girl group yang namanya adalah Lip Bubble, dengan nama panggung Sorin, bukan Daeyeon. Dengan pengalaman yang begitu besar di industri ini, nggak mengherankan sih kalau banyak dari pemirsa yang tertarik untuk melihat apa yang dapat dibawakan oleh Yoo Daeyeon. 1 minggu setelah Mnet merilis video PR kontestan K-Group, video Daeyeon menjadi video keempat yang paling banyak ditonton dengan lebih dari 165.000 viewers. Peringkat awal dari Yoo Daeyeon di acara tersebut juga nggak jauh banget sih guys, yaitu di antara 20 dari 33 kontestan K-Group. Dan dia awalnya bagian dari sel bersama dengan Su Ruishi dan Kishida Ririka, dan sel mereka dinamakan One More Time. Ketiga trainee tersebut juga dihubungkan bersama karena penampilan mereka sebelumnya di program Survival. Nah, dalam episode pertama, Daeyeon itu membawakan Wow Thing di SM Station yang merupakan lagu kolaborasi antara Seulgi Red Velvet, Shin Biji Friend, Jongha, dan juga Soyeon Idol. Dengan bersama dengan kontestan Kim Do Ah dan juga Kim Hye-rim dari Fanatics dan Lee Seung-woo dari Evermore Muse. Dan unit dari Daeyeon ini memukau para juri dengan aura girl group mereka. Ketika datang ke Connect Nation, tim Yoo Daeyeon memilih untuk membawakan lagu EXO yang Deep. Dan selama 2 minggu terakhir, fancam individual untuk penampilan tersebut juga telah ditonton hampir 500.000 kali di channel YouTube. Sementara itu, media sosial dihebohkan dengan perbincangan tentang Yoo Daeyeon, terutama ketika para penggemar mengungkap beberapa momen masa lalu yang menunjukkan kepribadiannya sama hebatnya dengan bakatnya. Penonton dari Girls Planet juga menemukan komentar Instagram lama dari Daeyeon di mana dia berbicara menentang diet dan berbagi harapannya agar para gadis dimanapun tidak peduli tentang berat badan mereka. Penggemar lain juga menemukan bahwa Daeyeon pernah memenangkan kontes penemuan dengan merancang pelat braille kunci pintu untuk membantu orang-orang yang tunanetra. Secara keseluruhan, Yoo Daeyeon dengan cepat menjadi salah satu favorit penggemar teratas di acara tersebut. Itulah kenapa di saat dia tersingkir ini menjadi kejutan yang benar-benar besar. Sementara untuk anggota sel asli dari Daeyeon berhasil lolos ke babak berikutnya. Sayangnya Yoo Daeyeon adalah korban dari sistem sel Girls Planet 999 yang mengamanatkan bahwa semua anggota sel maju bersama-sama atau dieliminasi bersama-sama, kecuali ada yang diselamatkan oleh juri dengan Planet Pass. Secara individual, peringkat K-Group Yoo Daeyeon minggu ini adalah nomor 14, menempatkannya di atas banyak peserta pelatihan yang berhasil mencapai babak berikutnya dengan sel mereka. Faktanya adalah Daeyeon ini merupakan trainee K-Group dengan peringkat tertinggi yang tidak berhasil melewati babak penyisihan. Tidak mengherankan, eliminasi dari Daeyeon disambut dengan reaksi besar secara online. Banyak penggemar berkomentar bahwa Mnet menyia-nyiakan bakat besar, sementara yang lain merasa dia adalah korban pengeditan dari Mnet. Sekarang, pertanyaan di benak pemirsa adalah, apa selanjutnya yang akan dilakukan untuk Yoo Daeyeon? Sayangnya, belum ada konfirmasi di mana dia akan berakhir di masa depan. Namun, rumor telah beredar selama beberapa minggu terakhir. Saat ini diyakini bahwa Daeyeon menandatangani kontrak dengan Highline Entertainment yang merupakan anak agensi dari Starship Entertainment dan tempat bernaungnya Si Won-ho ex Monsta X. Karena itu banyak yang berspekulasi bahwa dia dapat dipindahkan ke label utama dan mungkin akan memulai debutnya sebagai bagian dari girl group baru Starship Entertainment yang akan datang. Well Cinggu, gimana pendapat kalian tentang eliminasinya Yoo Daeyeon? Apakah kalian juga sama terkejutnya dengan netizen yang lain? Sampaikan opini kalian di kolom komentar. Oke Cinggu, berita tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update berita dari dunia per-K-popan di next time di channel aku. Pastikan untuk subscribe ya, untuk mendukung perkembangan channel aku juga. Aku mohon maaf nih kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, dan mungkin ada kesalahan informasi, langsung aja komen di kolom komentar. Annyeong, kamsahamnida, goodbye.